udah ada 14 nih yang join. Ada Kak Putri, Kak Aini. Halo, apa kabar? Kak Putri nih yang Karena kemarin ini ketemuan paling juga. setia nih menemani nih. IG Betul. live-nya kita kan. Terus ada Kak Akbar, Arifri Parma. Oh, oke, apa kabar? Ada Kak Wiwi Aukutiat, Kak Adrian. Aduh, susah-susah namanya. Mohon maaf, ini netizennya Bu Oci ini kayaknya nih semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, dan hari ini adalah sesi ketiga dari rangkaian IG Live Series dari buku pertama Bu Oci, yaitu I Am Your Coach, Memimpin dengan Cinta dan Penghargaan. Dan sore ini kita akan bahas kita udah bahas di sesi pertama pendahuluan, kemudian di sesi kedua bersama dengan Kak Yeni kemarin ada Essential One, Positive Purpose. Dan hari ini kita akan masuk di Essential Two, Essential yang kedua, yaitu Positive Actions. Nah, seru nih. Saya mau nanya ke Bu Oci nih. Jadi saya baca ulang lagi Bu Oci tadi bab yang ke Essential Two ini. Dan paragraf pertamanya itu udah langsung bikin teng. Nah, ya, jadi soalnya di paragraf pertama itu langsung dibuka dengan bahwa dalam keseharian seorang pemimpin itu harus meluangkan waktu untuk mengembangkan karyawan. Nah, Oke. sementara itu kan gini, kadang-kadang kita tuh kalau mau mengembangkan orang lain ya, ada ketakutan-ketakutan, ada kekhawatiran. Mungkin ya sekali dua kali, ntar kalau dia lebih jauh dari gue gimana, ntar gue disalib. Nah, itu gimana tuh? Mindsetnya seperti itu gimana tuh? Ya, ya, oke, baik. Terima kasih Kak Cika untuk pertanyaannya yang luar biasa. Ya, mungkin itu juga mewakili perasaan Kak Cika ya, yang harus menghandle banyak anak milenial di bawahnya Kak Cika juga ya. Oke, nah jadi sebenarnya begini, kalau Kak Cika membaca paragraf pertama dari buku saya di bagian kedua, Positive Action ini, memang saya sengaja untuk ngasih strong message di awal bahwa tugas kita sebagai seorang pemimpin itu utamanya adalah memberdayakan orang yang ada di tim kita, bukan memperdayakan ya. Beda antara huruf P dengan B ini luar biasa Kak Cika. Antara memberdayakan dengan memperdayakan ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang baru join ya, welcome ya untuk teman-teman yang baru join dan mungkin juga udah pegang buku saya atau ada yang belum pegang buku saya. Untuk bisa masuk di sebuah positive action itu ya, kita mesti datang dulu dengan sebuah positive purpose ya, Kak Cika itu sempat kita bahas kemarin ya, bahwa as a leader itu sangat penting buat kita untuk meluruskan niat kita dulu ya, ketika kita menjadi pemimpin, meluruskan niat dan menentukan tujuan. Karena niat dan tujuan itulah yang akan menentukan action, benar nggak Kak Cika ya? Ya, Nah, seperti betul. misalnya Kak Cika kalau mau naik ojek online, pasti pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah mau kemana, ya. Mungkin abang ojolnya nggak akan nanya mau ngapain sih di sana, mungkin enggak, tapi at least dia nanya mau kemana, ya. Nah, tapi niatnya itu kan ada di dalam diri kita. Nah, kalau niat kita kuat, tujuan kita jelas, maka action kita as a leader juga itu akan turut sejalan, align dengan visi dan juga niat baik kita. Nah, jadi kalau teman-teman membaca di bagian pertama dari buku ini, kemudian sudah berhasil menentukan bahwa ini niat baik saya dan ini tujuan saya untuk memimpin, maka kita baru bisa loncat ke langkah berikutnya, ke action ya. Nah, kenapa saya mesti bilang begitu Kak Cika? Karena begitu kita memutuskan untuk menjadi leader, it is not about us anymore. Bukan tentang kita lagi, tapi tentang siapa yang berada di bawah kita. Maka ketika teman-teman membaca di bagian ini, itu memang banyak sekali saya kemudian menyentil tentang betapa pentingnya seorang leader menyiapkan dirinya untuk membantu orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, saya senang sekali dengan quotes-nya John Maxwell ya, yang bilang bahwa ketika kita bukan John Maxwell, Jack Welch yang bilang bahwa
ketika kita belum menjadi seorang pemimpin, yang namanya sukses itu tentang diri kita. Tapi ketika kita sudah memimpin orang lain, maka sukses itu adalah tentang siapa saja orang yang di bawah kita yang akan kita bantu untuk menjadi sukses juga. Nah, jadi karena menjadi leader itu butuh energi, ya, maka actionnya itu harus ditentukan oleh tujuan dan niatnya dulu. Seperti itu Kak Cika. Makanya memang message-nya strong banget di halaman pertama di positive action itu, ya. Jadi kita memang harus bisa meluangkan waktu, ya, karena kadang-kadang orang tuh gini Kak Cika, kalau kita mengacu kepada prinsip dasar memimpin yang berbasiskan kepada action, ya, yang saya sering banget bawain di kelas-kelas saya yang basisnya itu dari action based leadership dari John Eder, yang dia bilang begini, bahwa tugas utama seorang pemimpin itu kan ada 3, ya. 1, mencapai tujuannya sendiri atau menyelesaikan targetnya sendiri, kemudian membangun tim, ya, dan membangun orang-orang yang berada di dalam tim itu. Nah, keseringannya itu kita fokusnya kepada managing our task gitu, managing our target, dan orang-orang yang ada di bawah kita itu menjadi alat untuk mencapai targetnya kita. Itu yang sering sekali terjadi. Nah, mungkin Kak Cika pernah ya ngerasain kayak gitu ya. Ini aku ngerjain ini buat bos aku, atau ada nggak sih gunanya buat gue gitu? Jangan-jangan ini gue ngerjain ini tuh memang buat supaya dia yang bersinar, guenya mah begini-begini aja gitu. Mungkin seperti itu yang biasa dirasakan oleh orang lain. Maka ketika kita sudah menempatkan diri kita as a leader, ataupun mungkin kita merasa belum siap tapi udah terlanjur ditunjuk jadi leader ya Kak Cika, maka mari kita benerin dulu visi kita, benerin tujuan kita, karena actionnya itu pasti tidak akan mudah. Gitu Kak Cika. Oke, keren banget Bu Oci. Jadi harus lulus yang esensial pertama dulu, yaitu positive purpose, baru bisa loncat ke positive action ini ya Bu Oci ya. Betul banget. Oke, berarti bukunya ini memang benar-benar disusun sudah disiapkan, didesain secara logik, disusun flow-nya harus begitu. Gitu ya, Bu? Ya, betul banget. Terus Bu Oci, berarti kalau sebelumnya, kalau yang seperti Bu Oci bilang tadi ya, yang kata-katanya John Eder, bahwa ketika kita belum menjadi pemimpin, semuanya itu adalah tentang diri kita. Dan ketika kita menjadi pemimpin, maka semuanya itu adalah tentang orang lain. Artinya di sini ada perubahan ya, Bu Oci, harus ada mindset yang berubah. Betul. Ya. Nah, terus gini, kadang-kadang ketika kita mau berubah itu, ini ada kata-kata yang keren banget dari buku ini yang saya tangkap tentang perubahan. Mendorong para pemimpin untuk beradaptasi dan mempelajari industri mereka, bahkan jika itu berarti mengakui sesuatu yang telah diterapkan tidak lagi berfungsi. Nah, kadang-kadang kan apakah kita udah menerapkan sebuah aturan yang udah disusun dengan susah payah, atau bahkan udah pakai konsultan untuk bikin kebijakan itu, atau bahkan sebuah sistem yang udah dibayar mahal-mahal, dan ketika harus berubah, hal-hal itu kemudian jadi nggak kepake. Jadi sayang kayaknya gitu loh Bu Oci. Nah, untuk merubah mindsetnya tuh gimana sih Bu? Ya, merubah mindset itu nggak mudah ya Kak Cika ya, butuh usaha dari kedua belah pihak sebenarnya. Nah, tapi kalau kita kembalikan dengan apa yang Kak Cika sampaikan tadi ya, di mana yang namanya perubahan itu sering banget terjadi gitu ya, di mana itu sesuatu yang tidak bisa kita duga gitu. Ya seperti COVID-19 inilah ya, kita udah bikin kebijakan ini itu, sudah bikin setting target ini itu, tapi semuanya kan jadi berubah gara-gara sesuatu yang kita tidak duga. Nah, disitulah peran leader sebenarnya Kak Cika, bagaimana dia bisa terlebih dahulu merangkul perubahan itu, mengubah mindsetnya terhadap bagaimana dia menyikapi perubahan, baru dia bisa nularin kepada anggota timnya. Karena yang namanya perubahan itu impossible kalau dimulai dari bawah.
perubahan itu akan bisa dilakukan kalau di endorse dari atas, mulai dari top management, dari first line management, dari middle management gitu ya. Nah, kalau yang di atas-atas ini punya mindset yang fleksibel terhadap perubahan, artinya siap merangkul jika terjadi ada sesuatu yang perlu diadaptasikan, kemudian siap juga untuk mengubah dirinya sendiri dan juga siap belajar gitu ya, karena kalau dia sendiri tidak siap untuk mengubah dirinya dan untuk belajar, bagaimana dia bisa menularkan itu kepada tim yang ada di bawahnya gitu. Nah, jadi lagi-lagi memang tidak mudah ketika kita memimpin di tengah perubahan, karena kita terlebih dahulu yang harus as a leader yang terlebih dahulu harus bisa changing mindsetnya untuk bisa menularkan itu kepada timnya. Karena kebayang nggak sih Kak Cika kalau misalnya nih ya Kak Cika sedang mengalami sebuah proses transformasi dalam organisasi gitu. Kemudian Anda nih yang muda-muda gini, udah siap bergerak semua, udah siap berubah. Tapi begitu disampaikan kepada atasannya sendiri reluctant terhadap hal tersebut. Kemudian ragu-ragu, nggak berani, ataupun mungkin nggak mau belajar, nggak mau beradaptasi terhadap hal baru. Kira-kira anak buahnya gimana? Anak buahnya kalau nggak punya pilihan ya mungkin kabur. Ya, kenapa Kak Cika? Kayak nabrak tembok aja. Ya, kayak kalau dia punya pilihan lain mendingan dia kabur gitu ya. Kalau enggak kan dia bertahan, ngedumel dan akhirnya menjadi tidak produktif dan akhirnya juga mungkin menjadi tidak maksimal kontribusi terhadap pekerjaannya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan ya, perubahan itu kan pasti selalu ada dimanapun kita berada. Kita sendiri juga mengalami ya Kak, jika ketemu dengan klien-klien kita yang awal tahun ini cuman punya 6 unit bisnis, tahu-tahu akhir tahun kita ketemu loh kok udah jadi 11 unit bisnis. Terus pas ketemu, oh jabatan yang ini tadinya ada di sini, kenapa jadi dipindahin ke sini dan seterusnya ya, seperti itulah perubahan. Jadi kalau kita sendiri as a leader tidak bisa punya mindset yang fleksibel atau adaptif atau agile menghadapi perubahan, maka bagaimana kita bisa menularin itu ke bawah gitu Kak Cika. Ya benar banget yang Bu Oci sampaikan. Jadi emang apalagi tahun 2020 sangat penuh dengan perubahan ya Bu Oci. Saya rasa semua teman-teman yang hadir di sini ikut merasakan perubahan itu. Nah terus Bu Oci juga sempat di bagian Zappos nih Bu, di buku Bu Oci yang Ibu bahas tentang Zappos, ini keren banget. Ada satu tips yang buat saya tuh gimana gitu ya. Nah, yang nomor 3, buatlah budaya perusahaan yang kuat. Nah, gini Bu, yang saya alami atau yang saya lihat di beberapa perusahaan, budaya perusahaan sih ada, punya. Cuman kayaknya tuh gimana ya Bu, jadi slogan atau jadi sesuatu yang ditempel di dinding atau sesuatu yang membuat dan membangun budaya perusahaan yang kuat itu sebenarnya gimana sih Bu Oci? Oke. Baik, nah itu mungkin saya akan cerita sedikit pengalaman saya ya, karena saya pernah berada di salah satu organisasi yang internalisasi budaya perusahaan itu luar biasa kuatnya. Bahkan sampai detik ini 6 dari budaya perusahaan tersebut itu masih ada di dalam diri saya. Ya, saya kasih tahu clue-nya ya Kak Cika. Kenapa bisa semelekat itu budaya perusahaan itu kepada saya? Karena saya melihat itu di dalam diri top manajemen saya, di dalam diri managing director saya. Ya. Nah, jadi beliaulah a proven example of the company culture karena diperlihatkan oleh perilaku beliau dalam keseharian ketika dia memperlakukan karyawannya, memperlakukan kliennya, mengelola bisnis, mengelola tim, dan bagaimana mengelola konflik ataupun mengelola permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, selain dicontohkan oleh role model yang sangat luar biasa dari atasan saya dan juga dari lapisan kedua dan lapisan ketiganya, budaya perusahaan ini juga dibuat menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, jadi tidak dibikin sebagai sebuah kewajiban ya untuk dihafalkan, kan biasanya begitu ya, wajib dihafalkan ya. Tapi di-inline-kan dengan
inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang namanya budaya perusahaan ini tuh dicocokin dengan activity-activity yang dilakukan sehingga karyawan itu tertanam di dalam kepalanya bahwa oh seperti ini nih yang kita rasakan ya, dan itu tuh tercermin banget dari activity-activity yang kita lakukan baik secara profesional maupun secara sosial, karena yang namanya company culture itu juga sangat berpengaruh terhadap interpersonal relationship orang di dalam organisasi ya. Jadi contohnya tuh kayak gini Kak Cika. Di organisasi saya itu dulu pertama kali dua culture utamanya adalah honesty and integrity. Dan itu tuh ditunjukkan banget oleh pola perilaku para leadernya, di mana kita tidak mentolerir error, tidak mentolerir kesalahan. Jika ada fraud yang terjadi, itu bagaimana kita menerapkannya dengan sangat cepat dan sangat tidak pilih-pilih bulu gitu ya, dan tidak double standard gitu. Nah, hal itu kan terlihat oleh karyawan, sehingga karyawan merasa oh ya kita ini sama-sama diperlakukan fair, diperlakukan adil, as long as you show hasil yang sama atau hasil yang standar sesuai dengan standar yang diajukan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah respect and develop people gitu. Jadi saya tuh berasa banget di sana bagaimana saya sangat dihargai walaupun kontribusi saya sebagai karyawan yang levelnya staff mungkin masih dianggap kecil gitu ya, tapi saya tidak pernah merasa dikecilkan, tidak pernah merasa disepelekan, tidak pernah merasa dianaktirikan gitu ya. Bahkan saya ingat sekali pesan dari atasan saya waktu itu, jangan beda-bedain antara karyawan kontrak dengan karyawan tetap ya, perlakuan kita tuh harus equal, harus sejajar. Dan ketika diperlakukan begitu, rasanya gimana? Rasanya kita seperti di respect gitu ya Kak. Nah, kemudian develop people tuh berasa banget di saya dengan diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar dengan cara apapun kepada siapapun dan bisa meminta untuk dimentor oleh siapapun dalam organisasi. Nah, jadi kalau balik lagi ke ketertarikan Kak Cika tentang tugas seorang leader untuk membangun budaya, nah itu tuh dilihat dari perilakunya dia dalam keseharian, bagaimana dia mencontohkan kepada timnya, kemudian bagaimana itu juga di-align-kan dengan activity-activity yang ada di dalam organisasi, sehingga orang tuh nggak merasa bahwa company culture ini cuma sekedar tempelan di tembok aja gitu ya, tapi tidak ditunjukkan oleh pola perilaku atasannya. Dan lagi-lagi kata kuncinya di situ adalah dari leadernya Kak, dari atasannya, karena environment di dalam organisasi itu sangat dipengaruhi oleh leadership style, dan environment di dalam tim kecil itu juga sangat dipengaruhi oleh leadership style. Jadi emang gak gampang jadi leader karena Anda bukan cuma memberdayakan orang lain, tapi Anda juga turut membangun environment atau iklim di dalam organisasi Anda. Jadi kebayang kalau kita dapat atasan yang kerjanya marah-marah mulu, menuduh, menghakimi, membandingkan, ngejudge, dan lain-lain. Kira-kira suasana yang terjadi di sana gimana Kak Cika? Dia akan menciptakan suasana yang exactly dia ciptakan berdasarkan dari tipikal leadership-nya. Seperti itu. Oke, berarti Bu Oci kalau Bu Oci bilangnya kayak gitu, jadinya kalau dalam sebuah tim itu merasa nggak mood, ogah-ogahan, males, nggak produktif, sehingga mengakibatkan mereka nggak produktif. Kan kalau kita dibayar terus kita nggak produktif tuh kan jadinya dosa ya. Nah kalau anak buahnya kayak itu dosa, mudah-mudahan anak buahnya merasa dosa ya. Kalau anak buahnya berdosa, berarti ada peran leadernya yang membuat dia berdosa dong kalau gitu, Bu Oci ya. Oh iya tentu saja. Jadi kalau ada ya, misalnya waktu itu saya masih jadi manajer HR ya, ada manajer yang datang ke saya mengeluhkan, anak buah gue susah diatur begini begitulah ini. Dia udah dikasih tahu berapa kali nggak bisa ngerjain ini itu dan lain-lain. Biasanya saya cuma ngomong begini, ada cermin nggak loh? Coba bercermin dulu. Karena kalau anak buah kita bikin salah, itu biasanya salah kita juga dari situ gitu. Either kita mungkin nggak ngajarin mereka bagaimana cara melakukannya, atau mungkin kita juga tidak cukup menjadi contoh yang baik buat dia, atau bahkan bisa jadi ujung-ujungnya kita yang salah milih orang, kita yang salah rekrut orang, kan artinya semuanya berada di tanggung jawabnya tuh adanya di kita. Makanya kalau dalam Islam itu kan tidak mudah itu menjadi pemimpin Kak Cika, karena hisabnya itu kan luar biasa ya. Jadi ketika kita memimpin pun bukan cuma tanggung jawab terhadap pribadi dan orang, dan juga
beban terhadap target yang diberikan, tapi tanggung jawab di ujung dari kehidupan ini nanti kita mesti pertanggungjawabkan juga kan, kalau kita tidak bisa megang semuanya secara amanah begitu Kak. Nah, itu dia yang paling mengerikan sebenarnya Boci. Mengerikan ya. Masih mau nggak jadi pemimpin Kak Cika? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, pemirsa. Oke, baik. Boci, kalau kembali lagi ke bukunya Boci nih ya, apa namanya? Terus tadi udah positive action, membangun budaya perusahaan yang kuat. Terus apa dong langkah nyata seorang leader Boci yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa dia sudah melakukan positive action ini? Oke. Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang baru datang, atau mungkin juga yang belum baca buku saya ya. Jadi buku saya ini kan landasannya ada dua, positive psychology dengan positive leadership. Di mana kedua ini long story short dari teorinya adalah sebuah pendekatan yang utamanya itu adalah berbaik sangka kepada orang lain, berusaha untuk melihat orang lain dari sisi yang positif dan berusaha untuk mengembangkan orang lain dari sisi-sisi terbaik dalam dirinya. Ya, ini bungkusan pertamanya dulu ya Kak Cika. Nah, maka kalau dengan landasan tersebut dan sudah diikuti dengan positive purpose yang saya bahas di bab saya yang pertama, maka langkah praktis karena buku ini tuh praktikal banget. Langkah praktis yang saya tawarkan dalam buku ini adalah kalau kita ingin menjadi pemimpin yang memberdayakan orang lain, maka skill pertama yang mesti kita latih adalah skill mendengar. Jadi keahlian kita untuk bisa active listening terhadap apa yang didengarkan, apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kenapa ini penting ya Kak Cika? Karena biasanya as a leader kan kita yang didengerin, kita yang ngasih direction, kita yang selama ini menyuapi tim kita dengan ini itu, ngasih tahu ini itu, direction ini itu, delegating ini itu. Nah, salah satu hal yang juga mesti kita perhatikan adalah as a leader, kita juga perlu membangun individu. Nah, untuk membangun individu itu, kita perlu tahu apa yang ada di dalam diri mereka. Dan kita tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di dalam diri mereka kalau kita tidak mendengarkan sisi mereka, mendengarkan dari sisi mereka. Jadi kan kebayang nggak sih selama ini misalnya as a leader kita lebih banyak direct, kamu harus begini-begini ya, caranya tuh harus melakukan ini itu gitu. Kemudian mungkin ada diskusi di dalamnya ya, di mana kita minta pendapatnya mereka. Tapi apakah kita mendengarkan secara mendalam aspirasi mereka? Apa sih yang mereka harapkan dari pekerjaan mereka? Mereka itu butuh bantuan apa, butuh support apa, hal apa lagi yang memang harus mereka persiapkan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita nggak fokus ke situ gitu ya, kita tidak fokus untuk memberdayakan orang lain ya, tidak fokus untuk mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi aspirasinya mereka ya, mungkin kita akan ketinggalan untuk mengetahui apa yang sebenarnya bisa kita bantu dan kita bisa support untuk mereka gitu Kak Cika. Makanya di sini saya menawarkan satu konsep ya, di mana pemimpin itu harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik ya. Belajar untuk mendengarkan sisi-sisi dari anak buahnya, bukan cuma merasa bahwa dirinya lah yang paling bisa, dirinya lah yang paling tahu, dirinya lah yang paling pintar dan seterusnya, tidak berusaha untuk mendengarkan yang sebaliknya dari sisi anggota timnya gitu Kak Cika. Oke. Bu Oci, kalau yang dari Bu Oci sampaikan, sepertinya mendengarkan ini sangat spesial. Dan pertanyaan pertama dulu, apa sih yang membuat mendengarkan ini menjadi begitu spesial, Bu? Dan tantangannya apa aja kalau yang selama ini Bu Oci rasakan? Ya, tantangannya itu pertama kali adalah kita pasti sulit untuk mendengar. Karena kita maunya yang didengar, itu tantangan para pemimpin pada umumnya. Jadi karena kita biasanya didengarkan untuk mendengarkan orang lain, itu kita punya kecenderungan, kita anggap kita udah tahu, sehingga kita potong-potong pembicaraan anak buah kita, atau mungkin malah kita bilang, udah lo nggak usah ngomong aja, lo dengerin gue aja gitu ya. Nah, sementara mengapa ini penting ya, apa yang membuat ini penting untuk seorang leader, karena dengan dia mendengarkan secara mendalam, dia bisa tahu lebih banyak dinamika yang terjadi di dalam diri anak buahnya. Ya. Dinamika itu dari sisi apa? Dari sisi thinking dan feelingnya. Apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Apa yang menjadi aspirasinya dan apa yang menjadi motivasinya. Ya. Kalau itu nggak pernah ditanyain, kemudian kita nganggap-nganggap aja. Misalnya saya lihat Kak Cika, terus saya bilang, oh Kak Cika ini kayaknya lebih termotivasi ya kalau dia saya kasih kerjaan detail. Itu menurut pikiran saya. Terus
Saya kasihlah semua kerjaan detail sama Kak Cika. Terus dia nggak berhasil gitu. Ketika dia nggak berhasil, ya udah saya omel-omelin aja dia. Karena pikiran saya dia pasti bisa nih ngerjain pekerjaan detail. Nah, dengan active listening, saya akan melatih diri saya untuk tidak berasumsi. Tapi saya akan bertanya terlebih dahulu. Kemudian berusaha menggali dan mendengarkan apa yang sesungguhnya menjadi kendala atau menjadi problem, menjadi tantangan, menjadi harapan atau apapun yang ada dalam diri anak buah saya. Sehingga saya bisa kasih dia treatment yang tepat. Oh, berarti Kak Cika ini masih belum cocok saya kasih kerjaan detail karena pemahamannya baru sampai di sini. Saya kayaknya harus training dia dulu, baru dia bisa saya kasih project ini gitu. Seperti itu Kak Cika. Jadi kita terlebih dahulu menggunakan telinga kita untuk menangkap banyak informasi dari anak buah kita, instead of kita merasa bahwa kita udah tahu semuanya. Ya karena salah satu tips gagal untuk seorang pemimpin adalah ketika dia gagal untuk mendengarkan, kan begitu ya Kak Cika. Jadi ini perlu dilatih, perlu diasah, karena mendengarkan orang lain itu tidak gampang. Kalau ngomong itu gampang, tapi kalau leader belajar dengerin orang lain, duduk, pasang telinganya, mendengarkan secara mendalam, itu nggak mudah, gitu Kak. Ada satu lagi yang menurut saya nggak mudah nih Bu Oci. Selain apa yang Bu Oci sampaikan tadi, itu pun udah cukup menantang. Satu lagi, menemukan waktu untuk mendengarkan. Karena kalau yang dari Bu Oci sampaikan tadi, sebenarnya butuh waktu, nggak bisa hanya sekilas gitu. Nah, kalau Bu Oci, bagaimana tipsnya untuk bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan tim? Oke. Sebenarnya sederhana saja Kak Cika. Kalau kita memang niatnya udah siap untuk memberdayakan orang lain, maka every conversation itu harus kita treat as a special conversation. Jadi misalnya dengan tim kita, ketika kita berbicara dengan dia, as simple as tidak sambil pegang handphone gitu ya, kita fokus mendengarkan pembicaraannya, kemudian kita melakukan teknik active listening ya, seperti phrasing, paraphrasing, kita summary pembicaraannya, kemudian kita tangkap emosi yang ada dalam pembicaraan tersebut, kita pahami konteks situasinya, kemudian kita pahami juga apa yang menjadi aspirasi dia, kita tangkap apa yang menjadi nilai-nilai hidupnya. Kalau itu kita bahas dalam pembicaraan yang sederhana, maka si anak buah kita itu akan merasa bahwa kita ini tuh peduli, kita ini tuh mendengarkan apa yang mungkin selama ini tidak bisa dia sampaikan gitu. Nah, jadi sebenarnya tips paling utamanya itu adalah hadir penuh ketika kita sedang berbicara dengan anak buah kita. Menyediakan diri kita untuk kita tidak perlu terlihat serius banget gitu ya, tapi terlihat kita attentif, perhatian. Anak buah sedang mengeluhkan sesuatu, menceritakan sesuatu, hadir penuhlah di situ, sediakan diri Anda untuk mendengarkan dia. Tidak perlu sejam, 2 jam, 15 menit, 10 menit Anda menyediakan waktu untuk mendengarkan orang. Ngomong aja dengan atentif, perhatian, mendalam, kemudian Anda tangkap apa yang menjadi esensi dari pembicaraan tersebut, itu udah luar biasa untuk seorang anak buah. Jadi presence Kakak Cika, hadir penuh. Ya, zaman sekarang itu kita manusia zaman sekarang itu terdistraksi banget sama handphone. Ya, jadi dikit-dikit, oh dan lu ngomong aja, tapi kita matanya di handphone gitu ya. Itu bukan active listening, itu cuma pasang telinga doang gitu ya. Active listening dalam kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan mendengar Kak Cika, tapi menyimak. Ya, artinya menyimak secara mendalam. Jadi kalau buat saya hadiah paling baik yang bisa saya berikan kepada anak buah saya adalah ketika dia ngomong, saya ada di situ, saya menunjuk panjang, pasti dia akan merasa dia gitu. Kalau saya pada mereka sekarang itu kan dia jadi itu jadi saya agak putus-putus Bu Oci menerima sinyalnya. Mudah-mudahan bukan saya yang putus-putus, bentar ya. Oke, iya kayaknya agak baik, putus-putus ya. Oke, bentar. Iya. Di Bu Oci, saya putus-putus juga? Enggak, udah bagus. Kita tanya sama pemirsa, kira-kira gimana teman-teman? Ini sinyalnya yang putus-putus di saya atau di Kak Cika nih?
Nah, itu dia. Silakan kakak-kakak semuanya, teman-teman, para netizen, Kak Suci sudah bergabung. Ada Kak Rosi juga. Selamat datang Kak Rosi. Ada Kak Kodri, Kak siapa lagi nih ya? Ada banyak sih. Aduh, tak bisa aku sebutkan satu-satu. Baik, Oke, oke, kita lanjut kita Kak lanjutkan. Cika. Mungkin udah ada yang bisa nanya-nanya kali ya. Oh, di saya putus-putus katanya Kak Cika. Kak Oci Oh, oke. putus-putus. Tadi Coba tadi saya sempat cek sih sinyal putus. saya ya. Oke, baik. Oke, Oke, silakan Kak Cika. Lanjut. baik. Oke, ini kayaknya habis ganti wifi ya, Bu ya. I'm back, I'm back. Sudah? Oke, siap. Oke. Nah, Gimana Bu Oci, teman-teman? tadi Masih buram kah? gambar, ya tadi gambar buram. Sekarang sudah cerah lagi. Oh, Sudah baik. Ya. lagi gambarnya. Oke. Sip, baik. Oke. Bu Oci, tadi waktu menjelaskan tentang active listening, itu kan fondasinya adalah hadir penuh. Tapi Bu Oci itu menyebutkan menangkap emosi, harus bisa melakukan rephrasing, paraphrasing, terus menangkap nilai-nilai diri, ada banyak banget deh. Nah, itu teknik-tekniknya bisa dipelajari di mana sih, Bu? Kalau misalnya pengen belajar? Iya, sebenarnya itu di buku saya kasih praktisnya ya. Bahkan contoh-contohnya tuh banyak sekali saya kasih di situ. Karena di buku ini tuh memang tujuannya adalah menolong para leader yang ingin belajar bagaimana dia bisa punya positive action ya, karena salah satu landasan dari buku ini adalah positive psychology dan positive leadership. Maka memang diharapkan para leader itu juga punya senjata utama untuk bisa berperilaku positif ya. Nah, salah satu perilaku positif yang saya tawarkan dalam buku ini tuh adalah mendengarkan dengan aktif ya, mendengarkan orang lain, mendengarkan dengan cara yang lebih seksama dibandingkan cuma sekedar pasang telinga gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan yang udah punya bukunya, ini ada di bagian positive action, dan yang belum punya nanti bisa cari tahu ya seperti apa untuk bisa mendapatkan buku ini. Tapi setidaknya teman-teman mengetahui bahwa untuk bisa menunjukkan bahwa kita mampu menangkap aspirasi, kita harus bisa melatih kemampuan kita untuk mendengarkan dengan baik ya. Tipsnya semuanya ada di sini. Seperti itu Kak Cika. Oke, baik. Oke, Bu Oci, kemudian selanjutnya, jadi setelah mendengarkan, kalau di bukunya Bu Oci ya, setelah mendengarkan dengan active listening, selanjutnya kan adalah mengajukan pertanyaan. Nah, boleh dijelasin nggak Bu Oci, kok bisa sih mengajukan pertanyaan ini bisa jadi begitu powerful? Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya begini teman-teman, inti dari buku saya itu ada di bab 2. Karena di bab 2 ini ya, di bab 2 ini adalah keahlian utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ingin menjadi coach untuk anggota timnya. Ya, jadi dengan teman-teman menguasai 2 hal ini, aktif untuk mendengar dan terlatih untuk bertanya, maka Anda bisa menerapkan skill coaching ini ke tim Anda gitu loh Kak Cika. Jadi sesudah kita benerin fisik kita akan memberdayakan orang lain, maka sekaranglah saatnya kita membuktikan dengan melatih diri kita untuk mendengarkan aspirasi dari anak buah kita, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang bisa menstimulasi dia untuk berpikir secara mandiri, bisa menstimulasi anak buah kita untuk nyari jawaban atas permasalahannya. Nah, yang sekarang sering terjadi sama leader itu adalah kita kan kebanyakan pakai gaya tuh command and control ya. Jadi kita mengarahkan dan kita mengendalikan. Ya, sementara kalau coach itu kan gayanya adalah memberdayakan, enabling gitu. Dimana seorang coach itu tugasnya adalah dia cari tahu dulu apa yang dibutuhkan, diinginkan menjadi target goal dari anak buahnya. Kemudian mari sama-sama kita susun bagaimana cara untuk mencapainya. Dan dia tidak menyusunnya dengan gaya mentoring, tapi dengan gaya coaching. Nah, di coaching itu salah satu tekniknya adalah dia harus bertanya.
Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang powerful dan itu ada syaratnya ya. Jadi pertanyaan yang diajukan di dalam konteks pembicaraan di mana seorang pemimpin itu sedang menjadi coach untuk anak buahnya itu ada, Kak Cika. Nah, di sini kan saya sampaikan bahwa di halaman 106 tuh ya, saya sampaikan bahwa pertanyaan itu akan membantu si leader untuk menstimulasi proses berpikir anak buahnya. Ya, dan syarat-syaratnya adalah pertanyaannya itu harus pertanyaan terbuka, fokusnya itu ke solusi, ke masa depan. Ya, yang dibahas adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana mencapai target si anak buah tersebut dibandingkan menyalahkan, blaming, membandingkan, menuding, mencaci dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan demikian maka si anak buah ini akan terstimulasi proses berpikirnya untuk bisa menuju ke sebuah solusi yang sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai memberdayakan, Kak Cika. Dan itu tuh sebenarnya saya share di buku ini di bagian-bagian depan ya, ketika di bagian pendahuluan ya, di mana saya cerita tentang pengalaman saya sendiri sedang melakukan sebuah kesalahan ya, melakukan sebuah kesalahan yang cukup berat gitu ya, yang membuat saya pengen resign dari perusahaan saya waktu itu. Tapi atasan saya itu bukannya nyalahin, bukannya marahin, bukannya koreksi secara berlebihan, yang ada saya ditenangkan, diajak duduk, didengarkan dengan aktif ya. Kemudian beliau itu menanyakan sebuah pertanyaan yang menurut saya itu $1 million question ya. Dia nanyain saya pertanyaan simpel, what would you do differently? Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda supaya hal ini nggak terjadi lagi? Wah, itu yang namanya motivasi saya itu langsung jadi naik, saya langsung comes up with the solution. Solusinya adalah, saya akan jadi lebih detail Pak, saya akan lebih teliti lagi, saya akan minta Bapak untuk mentoring saya, setahun ini saya akan janji begini. Dibandingkan kalau saya disalahin, pasti saya akan lebih defensif dan lain-lain. Nah, jadi as a leader yang sedang mempersiapkan dirinya untuk juga mengembangkan dan memberdayakan orang lain, Anda harus sangat terlatih untuk mendengarkan dan harus sangat terlatih untuk bertanya. Ya. Nah, semua syarat-syaratnya sebenarnya sudah ada di buku ini ya, di mana saya ngasih contoh kepada teman-teman bahwa pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang harus terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu akan membantu si anak buah kita atau si anggota tim kita ini untuk berpikir dibandingkan kita kasih pertanyaan tertutup. Misalnya kalau saya tanya kepada Kak Cika ini lebih senang pekerjaan detail ya? Gitu kan jawabnya cuman yes or no. Ya. Nah, tapi kalau saya tanya, jenis pekerjaan seperti apa yang menurut Kak Cika bisa mengeluarkan seluruh potensinya Kak Cika? Nah, itu kan lain ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya itu juga mengarah kepada kondisi saat ini dan apa yang harus dia lakukan ke depan, saat ini dan di masa datang. Jadi, kalau ada misalnya anak buah bilang, Pak, proyek ini luar biasa menantang, saya kayaknya nggak bisa menyelesaikan ini sendirian, misalnya dia bilang begitu. Maka instead of kita bilang responnya adalah, masa sih yang begitu aja kamu nggak bisa pikirin, bukannya kamu saya bayar untuk ngurusin ini, bla 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 bla, kan biasanya begitu ya. Instead of melakukan itu, why don't we berusaha untuk switching dulu pikiran kita untuk menjadi seorang coach buat anak buah kita dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu simpel saja. Kondisi yang sekarang seperti apa? Apa tantangan yang terjadi di sekarang? Skala 1 sampai dengan 10, seberapa besar kamu masih sanggup untuk mengatasi permasalahan ini? And then ask them the next question. Apa yang menurut kamu menjadi targetmu yang harusnya kamu lakukan? Misalnya dia sebut, saya harus melakukan ini, itu Pak. Oke, kalau gitu gap kamu menuju ke sana apa? Jadi dia distimulasi terus, dia didorong terus untuk berpikir dibandingkan dia kita langsung suapin. Biasanya kan yang terjadi dengan leader adalah kita langsung suapin. Suapinnya itu begitu anak buah kita bilang ada problem, kita langsung bilang, begini caranya. Menurut saya yang paling bagus begini. Dulu di zaman saya yang works out itu zaman yang adalah solusi yang A atau solusi yang B. Nah, si anak buah ya udah kalau dia juga orang yang memang malas mikir ya dia telan aja apa yang disampaikan oleh atasannya, tapi dia tidak menjadi bertumbuh dan berkembang dengan potensi yang terbaiknya. Seperti itu sebenarnya Kak Cika. Jadi kenapa penting sekali bertanya itu, karena bertanya itu akan menstimulasi proses berpikir, bukan mempersempit cara kita untuk memikirkan sebuah solusi terhadap apa yang kita hadapi. Gitu Kak. Seru banget kayaknya Bu Oci ya. Jadi yang saya tangkap tadi, jadi proses bertanya yang powerful ini dengan pertanyaan yang powerful akan membuat orang sadar sama kondisinya. Sadar sama yang dia alamin, terus
dengan kesadaran itu dia setting targetnya sama ngelihat gapnya apa. Sebenarnya Ya, logik banget sih Bu Oci ya, ya. ya, ya, ya. Hmm. Logiknya tuh karena pertanyaan itu akan membangun awareness, membangun kesadaran. Saya kasih contoh aja misalnya, para ahli hisab yang smoker-smoker itu ya, itu kan kalau dijejelin, yang dibilang nggak mungkin dia nggak tahu bahwa rokok itu berbahaya, misalnya begitu ya. Kemudian udah Betul. diomongin juga sama semua orang, dia untuk berhenti merokok gitu. Ya tapi kalau namanya belum ada awareness dalam dirinya, apapun yang terjadi dia tidak akan berubah Kak Cika. Nah, coaching itu senjata powerful untuk bisa membangkitkan awareness. Menanyakan pertanyaan itu akan menstimulasi proses berpikir sehingga si orang ini yang sedang ditanyain sesuatu itu akan memikirkan jawaban ya yang harusnya akan bisa setidaknya itu membangkitkan sebuah aha moment atau membangkitkan sebuah kesadaran baru dalam dirinya bahwa oh ternyata begini ya, ternyata harusnya begitu gitu. Seperti itu Kak Cika. Oke, baik Bu Oci. Nah, satu lagi nih, pertanyaan yang cukup menggelitik, bukan menggelitik sih buat saya. Jadi kan gini, pada saat seorang pemimpin melakukan proses coaching, itu artinya ada di bukunya Bu Oci juga di halaman 101. Jadi Mhm. coaching yang ditulis di sini ya dari Whitmore, coaching is unlocking a person's potential to maximize their own performance. It is Mhm. helping them to learn. Ya, jadi kalau menurut Whitmore, jadi coaching itu membantu orang lain untuk belajar. Ya. Artinya sebagai coach, sebagai seorang pemimpin, sebagai coach, dia itu mempercayakan proses belajar itu kepada si anak buahnya. Iya, iya, Nah, betul sekali. persoalannya gini Bu, kalau misalnya hasil belajarnya itu atau arah pembelajarannya si anak buah ternyata nggak sesuai nih, kita sebagai leader kan punya harapan, harapannya dia adalah belajar ke arah sana, tapi setelah di coaching ternyata dia pembelajarannya ke arah sini. Nah itu gimana tuh Bu Oci? Oke. Nah, itu berarti harus ada sebuah persepsi yang disamakan dulu tentang apa yang dipelajari kalau itu dikaitkan dengan performance ya, Kak Cika. Karena kalau coaching di dalam konteks profesional atau dalam konteks pencapaian kinerja, maka tentu saja harus ada kesepakatan antara atasan dengan bawahan ya. Jadi nggak mungkin melenceng sebenarnya kalau itu sudah disepakati terlebih dahulu langkah apa yang akan kita pakai untuk mencapai target melalui sebuah proses belajar ya. Karena gini, sebenarnya kalau dilihat dari definisinya John Whitmore itu intinya sebenarnya begini. Coaching itu akan memfasilitasi proses belajar, bukan ngajarin. Ya, memfasilitasi proses belajar, bukan ngajarin. Kalau ngajarin kita bisa di training atau kita bisa di mentoring. Kalau dalam proses coaching, kita ini hanya menjadi orang yang memfasilitasi anak buah kita untuk belajar untuk mencapai targetnya. Nah, maka kita harus mempercayakan prosesnya kepada dia. Kalau dalam konteks kinerja, ada yang namanya panduan dari atasan itu tetap harus kita berikan. Artinya ya, misalnya kita sepakat dia harus ikut training, harus di mentoring, harus ada project assignment tertentu. Nah, itu semua harus dibahas dalam sebuah bentuk dialog dengan atasannya. Nah, tapi coaching sendiri, itu tugasnya adalah memfasilitasi dia untuk menemukan cara belajar yang paling pas buat dia. Karena kalau Kak Cika dengan saya pasti beda cara belajarnya. Dan itu kalau mau dipaksain sama, biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Nah, as a leader yang bertugas memberdayakan anak buah, maka yang perlu kita maksimalkan adalah bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kebutuhan setiap individu di dalam tim kita, sehingga kita bisa menetapkan bersama ya, karena kalau di coaching kan harus kesetaraan ya, menetapkan bersama pola belajar seperti apa yang paling pas buat dia. Karena ada anak buah kita yang senang belajar sendiri, ada yang dia juga tiap hari harus dicekin ya, ada juga anak buah kita yang perlu struktur terlebih dahulu baru dia bisa belajar ya. Itu tentu saja kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak menggali, tidak bertanya, tidak menstimulasi. Maka itulah yang mesti kita pastikan. Dan as a leader, kalau kita bahas di bab yang sebelumnya tentang trust, maka harus ada mutual trust antar anak buah dengan atasan sehingga proses belajar itu bisa menjadi maksimal.
atasan percaya bahwa anak buahnya akan mampu belajar mengejar apa yang menjadi targetnya, dan si anak buah harus percaya bahwa atasannya ini memang sedang mempersiapkan diri kepada dia untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, kalau mutual trust itu nggak ada, itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini ada pengalaman atau ada sebuah kenyataan yang dihadapi di mana dia sendiri ingin maju, ingin berkembang, tapi dihalangi oleh atasannya. Nah, itu yang berat sebenarnya di situ. Jadi pertanyaannya buat leader adalah dia ingin anak buahnya pintar atau pengen anak buahnya nggak pintar untuk nggak melampaui dia. Jangan sampai begitu ya, Kak Cika ya. Dan mungkin teman-teman bisa nih kalau ada yang mau mulai nanya-nanya kali ya, Kak Cika. Waktu kita tinggal berapa menit kan? Tak terasa, ini sudah pukul 16:51. Waktu kita tinggal 9 menit lagi, Bu Oci. Perasaan baru 10 menit. Ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Boleh satu pertanyaan kayaknya, Kak Cika. Boleh, saya cek dulu ya. Ini siapa ya? Pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik melalui komen. Nah, silakan nih. Ada Ini Kak yang Titim nih, Kak Cika. Ada Kak Titim bertanya nih, Kak. Titim, bentar, belum muncul di layar saya. Sebentar ya. Ada di atasnya, ada di atas. Titim. Saya bantu bacain ya. Saya bantu bacain ya. Menurut Kak Oci, apa yang mesti dilakukan jika seorang karyawan ingin bertransformasi dengan ketegasan yang maksimal? Karena kondisi tertentu yang menuntut untuk seperti itu. Namun, atasan tidak mensupport dengan sistem transformasi tersebut. Berat nih kayaknya. Kak Oci sudah mewakili tugas saya. Oke, nah biasanya kalau ada yang mengeluh seperti ini ya, pertanyaan pertama yang akan membuat dia tersadar adalah, apakah kita bisa pilih atasan? Kan enggak ya. Nah, kalau kita nggak bisa pilih atasan, maka yang bisa kita pilih adalah respon kita menghadapi atasan kita tersebut ya. Nah, respon terbaik seorang anak buah kepada atasannya yang mungkin menghalangi sebuah proses transformasi, kalau saya pribadi yang ada di posisi tersebut adalah, saya akan tetap sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Saya tetap asertif menyampaikan apa yang menurut saya harusnya dilakukan, dengan segala resiko yang akan terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan, dan segala benefit yang akan terjadi jika transformasi tersebut dilakukan. Ya, nah jadi tugas saya secara profesional ya saya sampaikan saja, nggak pakai baper-baperan bahwa bos ini akan terima atau tidak, pokoknya saya sampaikan dulu. Ya, nah kemudian kalau ternyata beliau tidak setuju, ya saya merasa bahwa kewajiban saya sudah sampai di titik di mana saya sudah menyampaikan resiko dan benefitnya. Nah, tapi karena saya anak buah, maka yang akan saya lakukan adalah mensupport apapun yang diputuskan oleh atasan saya. Jika kelak nanti ternyata apa yang diputuskan oleh atasan saya ternyata tidak berjalan, saya nggak akan bilang, tuh kan Pak, saya bilang juga apa gitu. Enggak, saya nggak akan begitu. Tapi respon yang akan saya lakukan adalah saya akan membantu dia memperbaiki apa yang harusnya dia lakukan. Nah, itu a good follower itu akan jadi a good leader someday gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai anak buah, posisi kita di situ gitu. Maka tugas utama kita adalah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Asertif aja, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena kita memang dibayar untuk itu. Tapi kalau ternyata nggak diterima, maka kita harus siap untuk mendukung atasan kita. Nggak jadi virus, nggak jadi provokator ya untuk yang lain, bahwa bos ini nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu tidak akan membuat Anda bersinar, tapi akan membuat Anda menjadi troublemaker at the end gitu ya. Nah, tetap dukung atasan Anda, tapi Anda berdiri di titik di mana Anda punya sikap. Ya, dan sikap itu harus bisa Anda tunjukkan secara elegan. Besok-besok kalau ternyata ada hal yang baik terjadi di sana, Anda tidak rugi. Tapi kalau ada hal yang buruk terjadi di sana, Anda siap untuk backup atasan Anda. Begitu, Kak Cika. Wow, menyampaikan apa yang harus disampaikan tanpa baper-baper ya, Bu Oci, kata kuncinya tadi yang saya. No baper-baper ya. Asertif, dan dengar katanya buku yang kedua ini banyak menyinggung tentang assertiveness ini ya, Bu Oci ya. Insya Allah. Mohon doanya. Buku yang kedua adalah Becoming Assertive Leader, menjadi pemimpin yang tegas. Nah, tegas tapi tetap elegan dan tetap disayangi dan dicintai oleh anak buah. Itu mah siap. Oke.
sambil menunggu pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang lain. Tinggal 5 menit lagi ternyata waktu kita ya. Oke. Itu pertanyaan ini ada yang terakhir udah nih. bilang kaos size L, Kak Cika. Oh iya, teman-teman. Jadi hari ini ada tersedia 2 buah kaos I Am Your Coach untuk 2 penanya. Nah, 1 penanya tadi sudah diambil Sudah ya oleh satu tim dapat kaos ya. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Lagi nggak ya? Oke, masih 5 menit lagi waktunya kita. Masih ada kesempatan untuk 1 kaos lagi. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Oke, Bu Oci, kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain nih Bu. Tadi kan masalah bertanya ya, mengajukan pertanyaan yang powerful buat tim. Nah, terus gimana nih Bu? Kalau biasanya ternyata pada saat kita mengajukan pertanyaan itu sepertinya si timnya kita atau anak buahnya kita itu nggak punya jawaban. Hanya kan gitu Bu. Nah, itu apa yang mesti dilakukan si pemimpin Bu? Oke. Kalau kita mau betul-betul menggunakan dasar leader as coach, harusnya tidak menyerah. Karena si anak buah itu pasti punya jawaban. Cuman mungkin dia belum tahu bagaimana menjawabnya atau mungkin belum punya referensinya. Maka tugas kita adalah tetap harus mancing dia sebenarnya dengan pertanyaan. Nah, tapi kalau ternyata dia masih belum bisa menjawab juga, kita bisa kasih analogi atau kita bisa menceritakan sesuatu, menceritakan pengalaman kita juga dulu, kemudian meminta mereka untuk mengambil esensi dari situ. Itu juga bisa seperti itu, Kak Cika. Jadi sebenarnya kalau teman Kak Cika perhatikan ya, yang namanya coach olahraga gitu ya, coach bola dan lain-lain gitu ya, itu tuh orangnya kan pantang menyerah ya, walaupun anak buahnya bilang, oh nggak bisa, nggak sanggup dan lain-lain. Maka dia juga pantang menyerah. Maka kalau kita dalam organisasi, leader as coach itu adalah seseorang yang tidak menyerah ketika ada anak buahnya bilang, saya nggak tahu, saya nggak mampu, saya nggak bisa, gitu ya. Jangan menyerah langsung disuapin, tapi disemangatin ke dia untuk bisa menemukan caranya, menemukan bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya secara mandiri. Begitu, Kak Cika. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Ada calon penerima kaos yang kedua nih, Bu Oci, dari Kak Dara. Dara dan Yanti. Kak Oci, bagaimana positive action leader dari tim online yang besar, ratusan, dan nggak ada interaksi langsung? Nah, silakan. Oke. Nah, kalau begini berarti actionnya dilihat dari polisinya, dari kebijakan-kebijakan yang diambil, dan dari kemampuannya dia untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang nanti akan dilihat bagaimana bentuk actionnya oleh anak buahnya yang ratusan itu gitu, atau timnya yang ratusan itu, tapi secara online tapi nggak ada interaksi langsung. Nah, maka kalau tidak ada interaksi langsung, maka dekatkanlah mereka dengan bentuk komunikasi yang visual atau komunikasi yang digital, tapi tetap menyentuh ke mereka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari bentuk kebijakan Anda. Kebijakan Anda itu kan pasti akan sampai kepada mereka. Dan hati-hati, kebijakan itu kalau tidak disosialisasikan dengan baik, maka bisa jadi orang akan menerjemahkannya secara berbeda. Maka untuk bisa policy ini sampai kepada tim kita secara maksimal, maka proses komunikasinya, sosialisasinya itu juga harus dirancang dengan baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsistensi dari action. Jadi kalau tim ini nggak pernah bertemu dengan Anda, nggak pernah lihat Anda gitu ya, atau nggak pernah interaksi langsung, tapi mereka pasti akan tahu action apa yang diambil oleh manajemen. Bagaimana manajemen menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bagaimana manajemen menghadapi customer, bagaimana manajemen menghadapi permasalahan yang dihadapi secara eksternal misalnya, ataupun secara internal. Itu pasti akan kebaca sama mereka. Nah, hati-hatilah untuk mengelola itu. Yang namanya positive action itu tetap akan bisa terlihat melalui bagaimana Anda bisa mengkomunikasikannya dengan baik, melakukan sosialisasi terhadap policy, konsisten untuk menjalankan policy itu sendiri, dan kemudian menunjukkan dengan action Anda yang akan dipersepsi oleh tim Anda yang banyak itu. Begitu, Kak Cika. Wow, oke. Jadi kata kuncinya adalah policy, sosialisasi, komunikasi yang kuat, dan konsistensi terhadap policy. Ya, konsistensi action dari policy-policy yang sudah dibuat. Luar biasa. Terima kasih.
Bu Oci. Kalau Kak Dara ada. pelin-pelan, kalau misalnya kita pelin-pelan gitu, hari ini diputuskan lain, besok diputuskan lain, pasti mereka akan melihat, oh ini manajemen tuh kayak gini gitu ya. Atau misalnya kita hari ini memperlakukan customer A dengan cara begini, tapi besok-besok kita memperlakukan customer B menghadapi hal yang sama, kita lakukan treatment yang berbeda. Itu akan menimbulkan kebingungan di bawah. Maka kalau kita memang minim interaksi, pastikan tadi itu komunikasi, ya, sosialisasi, polisinya harus oke, kemudian konsistensi untuk menjalankan policy. Gitu Kak Cika. Mirip dengan membangun budaya yang kuat tadi ya Bu Oci? Mirip sekali. Ya. Mirip sekali. Baik. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol lagi, tapi jam di meja saya sudah menunjukkan pukul 17.00. Jangan sampai hilang ini IG live-nya yang udah dipotong sama Instagram ya Kak Cika. Iya, dan sudah ada target KPI 2 penerima kaos juga sudah tercapai. Jadi teman-teman, kita akhiri sampai di sini sesinya kita, dan sebelum ditutup kita minta Bu Oci untuk kasih closing statement dulu. Silakan Bu Oci. Ya, oke. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang sudah megang buku saya ya, ataupun juga mungkin belum pegang buku saya, di inti dari positive action yang menjadi bagian kedua dari buku saya ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu juga bisa memiliki coaching mindset ya. Selain dia punya leader mindset, manager mindset, dia juga harus punya coaching mindset. Kalau manager itu dia synchronize the job, kalau leader itu dia inspiring their team untuk mencapai target, maka as a coach tugas kita adalah untuk enabling mereka mencapai action, melakukan sesuatu atau mencapai targetnya. Jadi kita juga harus bisa fokus membangun diri kita untuk bisa menjadi coach yang baik bagi tim kita. Selain kita bisa manage pekerjaan mereka, selain kita bisa lead mereka, kita juga bisa menjadi coach yang baik agar mereka bisa bertumbuh, berkembang, dan berdaya dengan potensi yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Begitu Kak Cika. Terima kasih, mudah-mudahan jadi penutup untuk sesi kita hari ini ya. Amin. Okay. Terima kasih Bu Oci. Kalau dari saya satu kalimat aja. Ternyata jadi pemimpin itu berat ya pemirsa. Makanya kata Dilan, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Oke, seneng banget Bu Oci. Terima kasih atas sesinya sore ini. Teman-teman semua, terima kasih yang tetap terima setia. Terima kasih. Dari saya, Kak Revi, Kak Haida, terima kasih Kak Dara, terima kasih banyak ya udah join. Dan untuk teman-teman yang lain, kita akan save IG Live kita ini dan kita akan upload ke YouTube. Jadi nanti teman-teman akan klik aja linknya untuk bisa menonton video ini jika ada yang ketinggalan nanti ya. Kak Cika, mari kita tutup sesi. Boleh di-share juga kepada teman-temannya. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Oci sudah diperkenan. Terima kasih Kak Cika. Have a nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di dunia maya. Kalau kita tidak bisa bertemu di dunia nyata karena COVID, sampai bertemu di dunia maya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Kak Isnani, Kak Adila, Kak Revi, oh iya nanti mampir Jakarta, bukan Bandung aja. Terima kasih Kak Esti, makasih. Kita akhiri sesi kita ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.